Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Kamil rahimakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersolawat kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat manusia. Namun ada nikmat, ada rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan kepada umat-umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah nikmat, rahmat, kasih sayang Allah tersebut? Yaitu pengampunan dosa, penghapusan dosa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan amal soleh. Setelah kita mengerjakan amal soleh, apapun bentuknya amal soleh tersebut, maka ada dosa-dosa yang dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja ketika amal soleh itu ringan, maka dosa-dosa yang ringan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika amal soleh itu berat, maka dosa-dosa berat juga yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkomitmen istiqomah dalam melaksanakan amal soleh. Jangan sampai kedatangan 7 perkara yang mana perkara ini bisa menjadi fitnah kepada kita. Jangan sampai kita belum sempat komitmen istiqomah dalam beramal soleh, kemudian kedatangan 7 perkara ini. Maka dikhawatirkan kita tidak akan sempat lagi istiqomah dalam mengerjakan amal soleh. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali sab'an. Berlomba-lombalah segera untuk mengerjakan amal soleh. Jangan ditunda lagi sebelum kedatangan 7 perkara ini. Sebab siapa saja yang kedatangan 7 perkara ini dan belum siap, maka akan menjadi manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi manusia yang merugi di dunia dan di akhirat.
Kata Nabi, hal tantaziruna illa faqran munsiyan? Apakah kalian menunggu datangnya ujian fakir, yang mana ujian fakir itu bisa melupakan seseorang atas kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fakir ujian, kaya ujian. Namun yang menjadikan persoalan adalah, siapkah kita dengan keadaan fakir? Siapkah kita dengan keadaan kaya? Oleh karenanya diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sebelum semua itu terjadi, berkomitmenlah, istiqomahkanlah amal soleh yang bisa kalian istiqomahkan, agar ketika ujian fakir itu datang, kita sudah terbiasa istiqomah dalam beramal soleh, sehingga tidak lupa akan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kefakiran para sahabat Nabi, mereka sudah siap dengan ujian fakir. Sebagaimana para sahabat Ansor, yang mana disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya wahyu surat Al-Hasyr ayat 9. Allah berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sebab-sebab turunnya ayat ini dikisahkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat Ansor untuk menjamu salah seorang yang baru saja hijrah dari Mekah ke Madinah. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang mau menjamu saudara kita yang baru datang hijrah dari Mekah? Semua berebut, saya ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Semua orang menawarkan diri untuk menjamu sahabat Muhajirin ini. Orang pertama yang ngacunglah, yang dipersilahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjamu sahabat Muhajirin ini. Subhanallah, diajaklah ke rumahnya dan ditanyakan kepada istrinya, wahai istriku, adakah makanan yang terbaik untuk menjamu saudara Muhajirin kita? Apa kata istrinya? Tidak ada, wahai suamiku. Hanya ada makanan satu piring untuk anak kita. Apa kata suaminya? Wahai istriku, ayo kita tidurkan anak kita. Lek bos coro boso Jawa, ayo diuru-uru, diturokno. Setelah tidur, sahabat Ansor laki-laki ini action, berusaha seperti seakan-akan benakno lampu, padahal lampu itu dimatikan. Kemudian sang istri mengambil 3 wadah, satu untuk tamu, satu untuk suaminya, satu untuk dirinya. Namun yang ada makanannya untuk tamunya. Dipersilahkannya dalam keadaan gelap. Si suami dan si istri seakan-akan mengunyah makanan, dan si tamu sampai tidak tahu kalau itu hanya pura-pura. Subhanallah. Setelah kejadian itu, besok paginya sahabat Ansor, suami dan istri ini pergi menemui Rasulullah SAW. Belum mengucapkan apapun, Rasulullah tersenyum. Mereka mendapatkan ucapan selamat dari Rasulullah SAW. Beruntunglah kalian berdua. Kalian mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala.
turun ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka orang-orang Ansor, sahabat yang asli orang Madinah, disebut dengan sahabat Ansor. Mereka lebih mendahulukan orang lain, lebih mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Walau kana bihim khasasah, sekalipun mereka sendiri butuh dengan hal itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita petik dari kisah ini? Kalau sudah siap dengan ujian fakir kaya tidak akan jadi masalah. Kenapa? Karena sudah terbiasa istiqomah dalam beramal soleh. Sholat jamaahnya sudah istiqomah, sedekahnya sudah istiqomah, menolong orangnya sudah istiqomah, sudah terbentuk jiwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Awinan mutghiyan," ataukah kalian menunggu keadaan kaya? Yang kaya itu bisa menjadikan sebab orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang belum sempat komitmen istiqomah dalam beramal soleh, kemudian kok tiba-tiba ia dijadikan orang kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, takutnya kekayaan itu menjadikan dia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Rasulullah bersabda, "Au maradun mufsidan." Bersegeralah, berlomba-lombalah untuk istiqomah dalam beramal soleh. Apakah kalian menunggu kedatangan ujian sakit? Yang mana sakit itu, kata Nabi Muhammad SAW, mufsidan, merusak selera amal soleh. Ketika seseorang sakit, maka sulit sekali untuk mengerjakan amal soleh. Kami contohkan, seseorang biasa sholat duha jam 9 pagi, kemudian ternyata jam 7 ia terkena sakit, ngerekes, ngeluh, awai cekot-cekot. Jam 9 belum selesai sakitnya. Kira-kira yang ngerjakan sholat duha, insya Allah tidak akan ngerjakan sholat duha. Akan tetapi ketika sebelumnya ia telah istiqomah mengerjakan sholat duha, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ia istiqomah akan sholat duha, maka sekalipun sakit ia tetap diberi pahala mengerjakan sholat duha oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tidak sholat duha, namun mendapatkan pahala daripada sholat duha. Kenapa? Karena sebelumnya dia sudah istiqomahkan itu. Di mana dalilnya? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab ikhlas, hadis keempat, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada sahabat Jabir bin Abdullah, kata Nabi pada waktu itu perjalanan pulang dari perang Tabuk, "Wahai Jabir, sungguh di Madinah banyak orang yang tidak ikut perang, tidak ikut menempuh perjalanan yang sulit ini, akan tetapi mereka tetap mendapatkan pahalanya perang. Mereka tetap mendapatkan pahalanya berjalan jauh menyusuri lembah. Kenapa? Habasahumul marad," kata Nabi Muhammad SAW, karena mereka mendapatkan udzur syar'i, yaitu sakit. Dengan hadis ini para ulama mengatakan ketika amal soleh itu sudah diistiqomahkan, namun ternyata ada udzur syar'i yang sehingga ia tidak bisa mengerjakan amal soleh tersebut, maka oleh Allah Subhanahu wa taala
tetap dicatat mengerjakan amal soleh tersebut. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW yang keempat, au haruman mufannidan, apakah kalian menunggu ujian pikun? Oleh karenanya bersegeralah, berlomba-lombalah untuk istiqomah dalam amal soleh sebelum kepikunan itu datang. Sebab ketika pikun itu datang, maka kita tidak akan bisa beramal soleh lagi. Dan ketika sebelumnya kita istiqomah berbulan-bulan, bertahun-tahun mengerjakan amal soleh, misal kita selalu sholat jamaah, kita komitmen menghadirkan niat dalam hati kita untuk selalu berjamaah sholat 5 waktu di masjid. Tiba-tiba kepikunan itu datang dan kita tidak bisa sholat jamaah, maka di masa pikun kita sampai meninggal tetap diberi pahala sholat jamaah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah istiqomah sebelumnya, dan pikun itu adalah udzur syar'i. Kita ba'da maghrib sampai isya qiraatul Quran, membaca Al-Quran, istiqomah. Ternyata suatu saat ada tamu, dan tamu itu termasuk udzur syar'i. Lebih penting tamu daripada baca, lebih penting menerima tamu daripada membaca Quran. Kita menerima tamu, pahala baca Quran tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, jangan sampai kata Nabi, au mautan mujhizan, kalian belum istiqomah dalam beramal soleh, namun sudah kedatangan mati. Mujhizan, yang mati itu datangnya tiba-tiba. Kalau sudah mati datang, maka kita tidak bisa menambah amal soleh lagi. Kita tidak bisa menambah bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika manusia sudah mati, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 hal. Kita akan menanti apa yang sudah kita tanam ketika kita sudah mati. Awid dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar. Dan yang keenam kata Nabi, ojo sampai turun istiqomah, belum bisa istiqomah dalam beramal soleh, jamaah turun istiqomah, maca Quran belum istiqomah, sedekah belum istiqomah, kemudian datanglah dajjal. Fasyarru ghaibin yuntadhar, kata Nabi. Dajjal itu adalah seburuk-buruknya hal gaib, akan tetapi muncul di akhir zaman. Oleh karenanya kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW doa agar tidak dipertemukan dengan Dajjal. Karena siapa saja yang bertemu dengan Dajjal, kebanyakan tidak selamat akidahnya, tidak selamat keimanannya, bisa-bisa akan menjadi pengikut Dajjal. Kata Nabi Muhammad SAW, kita diajarkan doa setelah tahiyat akhir sebelum salam, berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnati masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma ya muqallibal qulub, dalam riwayat lain, Allahumma ya tsabbital qulub tsabbit qalbi ala dini. Siapa yang rutin membaca doa ini setelah tahiyat akhir sebelum salam, insyaallah tidak akan dipertemukan oleh Dajjal laknatullah alaih. Dan yang terakhir, jangan sampai kata Nabi Muhammad SAW, awis sa'ah was-sa'atu adha wa amar, jangan sampai kita belum beramal soleh, tiba-tiba datang itu kiamat, maka berakhirlah. Kalau sudah kiamat datang, maka cerita dunia akan berakhir.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sallam tasliman katsira. Rabbi fili wa li walidayya rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.